seluruh jemaat Tuhan dan hamba Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan pada saat hari ini. Mari kita menyembah Tuhan pada saat hari ini. Mari kita nyatakan kuasa Tuhan pada saat hari ini, dan kita percaya ketika kita menyembah Tuhan di tempat ini, kita percaya ada lawatan Tuhan, ada Roh Kudus Tuhan yang hadir pada saat hari ini, dan kita percaya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa pada saat hari ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan segenap hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Katakan pujian kita, Roh yang hidup, berminggu, mengalir di dalam Tuhan. Mari kita sembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Roh
akan masuk Tuhan dalam hadirat-Mu, dalam bait suci, dalam ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus bungkus kami dengan kuasa dalam yang Kau. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami di tempat ini Bapak yang baik. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau lah yang menyertai kami Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Mari kita sama-sama mengucapkan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdiri saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian kita. Segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Siapa yang layak? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saat hari ini kita akan menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Karena itu, mari kita siapkan hati kita. Dan mari kita siapkan segala hal yang jadi permasalahan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita katakan itu semua di dalam tangan Tuhan. Kita percaya apa yang terjadi dengan saudara, apa yang menjadi keputusan saudara. Ketika saudara menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, kita percaya pasti ada mujizat Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan saudara. Karena itu, saya mengundang Ibu Situasi untuk berdoa, menyerahkan seluruh rangkaian acara yang ibadah di dalam tangan Tuhan, menyerahkan setiap rencana Natal kita, menyerahkan setiap pelayanan kita di gereja ini, dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, dan menyerahkan seluruh hamba Tuhan yang ada di gereja. Dan secara khusus kita berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba yang berkasih ini. Mari kita berdoa kiranya Tuhan akan semakin memahami hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kita akan dilawat Tuhan dengan sungguh luar biasa. Dan kita percaya ketika kita datang pada saat hari ini dengan beban berat kita, ketika kita menerima daripada lawatan Tuhan, semuanya itu Tuhan akan jawab dan Tuhan akan ingatkan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan pujian kita. Manang behapu, orang di sita orang, orang bodoh orang, maka bodoh. Haleluya. Haleluya. Cinta
Yakinlah engkau akan dimenangkan Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pada saat hari ini saya mengundang saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan yang ingin bersaksi, yang ingin menyaksikan setiap kehidupan saudara. Baik itu saudara mendapatkan berkat, baik itu pergumulan saudara, mari datang kepada Tuhan bersaksi di hadapan Tuhan, sehingga biarlah Tuhan yang akan menjaga setiap pergumulan saudara. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kita. Haleluya. Kita melihat kuarta jemaat kita, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat hari ini Minggu tanggal 28 November 2021. Untuk ibadah pos pelayanan di Gang Kedondong, yaitu ibadah terakhir kita pos pelayanan di tahun ini. Yang pertama MC Bapak Situa S. Sidauru, 2 Evan Putar-Putar dan firman Tuhan Bapak Pendeta kita, dan musik Armindo Nenggolan. Untuk pelayanan sekolah minggu di hari Minggu tanggal 5 Desember, MC Desta Saromaha dan musik Armindo Nenggolan dan Aldis Pautar. Firman Tuhan Bapak Situa S. Sidauru. Untuk bacaan firman Tuhan pada minggu ini bisa kita lihat di warta jemaat kita mulai dari hari Senin sampai di hari Minggu di tanggal 5 Desember. Bisa kita lihat di warta jemaat kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan untuk janji iman, perayaan Natal Amaina dan Natal Umum tahun 2021 bisa kita lihat yang sudah memberikan janji imannya, yang sudah mencicil juga bisa kita lihat di sana, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang belum terdaftar namanya untuk penyampaian janji iman, bisa dikonfirmasi kepada panitia perayaan Natal Amaina dan Natal Umum. Puji Tuhan, semuanya ini kita kumpulkan bukan untuk pribadi tetapi untuk perayaan Natal kita nanti. Puji Tuhan, haleluya. Dan untuk kehadiran jemaat beribadah di minggu lalu, sekolah minggu 41 orang, dan Jumat malam, ibadah Jumat malam 45 orang. Yang berulang tahun minggu ini bisa kita lihat saudara kasih dalam nama Tuhan, mengenai Bahu Boru Limbong di tanggal 23 November, dan Bapak P. Simotar Boru Tambunan 21 November, dan Bapak Utabara Boru Panjaitan 10 November. Selamat ulang tahun, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Ibu pelayanan saudara kasih dalam nama Tuhan, sehabis ibadah minggu latihan kor. Jadi sehabis ibadah nanti jangan ada yang pulang, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melakukan latihan kor karena ini Natal Amaina.
Jadi saya harapkan untuk Bapak dan Ibu supaya tidak pulang, karena setelah ini kita akan melakukan latihan kor. Dan yang kedua, perayaan Natal sekolah minggu di tanggal 12 Desember 2021 dan perayaan Natal Amaina di tanggal 19 Desember 2021. Dan bagi jemaat yang belum menyambut janjiman, boleh menghubungi Bapak Situa S. Sidauro. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pada saat hari ini saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan mendengarkan lagu pujian dari sekolah minggu. Puji Tuhan. Mari kita akan pujian, kita katakan jauh-jauh doa di Tuhan kina saya tentok. Haleluya. 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 Jauh-jauh doa Tuhan kita.
Pada saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, ketika Tuhan telah memberikan berkat-Nya yang berlimpah di dalam satu minggu ini, engkau hanya memberikan daripada berkat itu kepada Tuhan. Oleh karena itu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda yang semua. Haleluya. Pada saat hari ini engkau tidak perlu memikirkan sesuatu hal yang menjadi suatu problem atau permasalahan ini di dalam setiap kehidupan. Karena apa saudara yang kasih di dalam nama Tuhan? Karena itu yang akan menghambat saudara yang menerima lawatan Tuhan hari ini. Tetapi pada saat hari ini kita percaya kita semua telah dilepaskan oleh kuasa darah Yesus pada saat hari ini, dan kita percaya sukacita kita dan kasih Tuhan akan mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oleh karena itu kita harus tetap bersukacita dan bersukacita senantiasa di dalam setiap kehidupan kita. Baik itu ketika menyembah Tuhan, baik itu di dalam setiap lingkungan kita, kita tetap harus bersukacita karena Tuhan kita selalu menyertai kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Oleh karena itu, sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, kita harus bersukacita, kita harus bersemangat, kita buang rasa ngantuk, kita buang segala sesuatu hal yang
tibalah saatnya nanti firman Tuhan dinyatakan, kita mendapatkan berkah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Berkati hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Saya untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa kita. Berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saya persilakan untuk duduk kembali saudara kasih dan nama Tuhan. Haleluya. Tibalah saat pada saat hari ini kekuatan Tuhan akan menjamah setiap hati kita lewat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Situa kita sudah pada saat hari. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan piring rohani kita untuk lawatan Tuhan pada saat hari ini. Kita percaya lewat firman Tuhan pada saat hari ini. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan turun selalu. Lewat firman Tuhan yang akan dicurahkan, yang akan mengajak-ajak setiap kita pada saat ini. Dan biarlah firman Tuhan itu akan senantiasa kita pegang di dalam setiap kehidupan kita, sehingga boleh yang kita senantiasa dimanapun kita berada. Haleluya. Dan pada saat hari ini kita akan memberikan persembahan untuk ulang tahun gereja kita.
tinggalan di hana surga Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur di pada siang hari ini Tuhan atas anugerah kasih kami yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah di tempat ini Bapa, sehingga kami ada berkumpul di tempat ini Tuhan, menaikkan pujian penyembahan bagi nama-Mu Tuhan, sehingga itu menjadi upaya kami di hadapan-Mu Bapa. Di pada siang hari ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini, Kau yang memberkati, mengurapi jemaat-Mu Bapa, sehingga pulang dari tempat ini tidak akan membawa berkat yang melimpah daripada-Mu Tuhan. Tidak ada yang sia-sia ketika datang ke tempat ini Tuhan, karena kami tahu Bapa, ketika kami ada di tempat ini Tuhan, kami merasakan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kami merasakan hadiran-Mu ada di tempat ini Tuhan, melalui penyembahan kami Bapa, melalui pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan hamba-Nya Bapak Gembala Sidang kami yang saat ini tidak ada bersama dengan kami, yang saat ini melayani di gereja Pentakosta Sidang Percut Saya Tuhan. Engkau yang memberkati, mengurapi hamba-Nya, Engkau yang pakai lidah bibir hamba-Nya ketika hamba-Nya melayani di sana Tuhan. Melalui pelayanan di sana Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan untuk saudara kasih nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita saat ini memasuki bulan November, di minggu yang ketiga, saudara kasih nama Tuhan. Minggu yang terakhir, saudara kasih nama Tuhan. Di minggu yang terakhir, saudara kasih nama Tuhan. Tidak terasa, tinggal menghitung hari lagi, kita akan menyambut perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena saudara kasih nama Tuhan, berikan wajah-wajah yang sukacita, wajah-wajah yang berseri-seri, saudara kasih nama Tuhan. Walaupun dompet ekonomi kita merosot, tetapi di dalam nama Tuhan kita tetap sukacita. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Karena apa saudara kasih dalam nama Tuhan? Kenapa kita harus bersukacita, harus berseri-seri? Kata Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pemulihan, amin. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan ada kemerdekaan yang memerdekakan hidup kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita buka kitab kita, saudara kasih dalam nama Tuhan, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3. Yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3, saudara kasih dalam nama Tuhan, ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6, saudara kasih dalam nama Tuhan. Sudah dapat semua? Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama membacanya, saudara kasih dalam nama Tuhan, satu-satu ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Firman ini sungguh luar biasa, saudara kasih dalam nama Tuhan. Firman ini sungguh luar biasa dan sering kita mendengarkan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan ini yang saya ambil dari kutipan ini, saudara kasih nama Tuhan. Saya ambil kutipan ini ada dengan temanya, saudara kasih nama Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Puji Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus. Saya ulangi, saudara kasih nama Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini ditujukan kepada siapa, saudara kasih nama Tuhan? Kita buka, saudara kasih dalam nama Tuhan. Di ayat pertama, saudara kasih nama Tuhan. Di sana berikutnya tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Di ayat pertama dikatakan, di sana dikatakan, saudara kasih nama Tuhan,
Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saudara kasih dalam nama Tuhan, tentu kita sudah tahu tentang cerita ini, tentang firman Tuhan ini. Sejak kita masih kecil pun kita sudah tahu. Kita sudah sejak kecil ketika kita dibawa orang tua kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dan yang 2 dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Saudara kasih dalam nama Tuhan, di firman Tuhan ini tidak ditulis namanya siapa. Siapa nama daripada seorang laki-laki itu tidak ada ditulis, tetapi dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang Allah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara kasih dalam nama Tuhan, tanggal lanjut di ayat 3 dikatakan, saudara, ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Di ayat 4, mereka menatap dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 5 dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara kasih dalam nama Tuhan, dari ayat pertama sampai ayat kelima ini, saudara kasih dalam nama Tuhan, ada seorang laki-laki yang sejak lahir dia lumpuh, yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa bekerja, yang tidak bisa melakukan aktivitasnya sebagai seorang laki-laki, yang tidak bisa melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan suatu pekerjaan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, yang tidak bisa melakukan segala hal. Karena apa? Karena kakinya lumpuh, tidak bisa melakukan. Yang bisa dia lakukan hanya mengemis, hanya meminta-minta. Saudara kasih nama Tuhan, itu yang bisa dia lakukan di dalam hidupnya setiap hari. Dan orang lain yang mengusung dia untuk duduk di tepi jalan, yang dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan, yang tepi jalan itu telah menuju bait Allah atau gerbang Allah. Dia mengharapkan belas kasihan orang lain. Dia mengharapkan pemberian dari orang lain. Kalau tidak ada orang memberi, dia tidak akan makan. Jadi dia mengharapkan itu, saudara kasih nama Tuhan. Suatu kali lewatlah Rasul Petrus dengan Yohanes. Lewat Rasul Petrus dan Yohanes, saudara kasih dalam nama Tuhan, dia mengharapkan sesuatu dari mereka. Dia mengharapkan sesuatu daripada Rasul Petrus dan Yohanes, saudara kasih dalam Tuhan. Dengan persepsi, dengan pemikiran, ada sesuatu yang diberikan Rasul Petrus kepada dia. Ada sesuatu yang harus yang dia harapkan dari Rasul Petrus. Ada yang dia harapkan sesuatu. Apa itu? Apa yang diharapkan si pengemis ini? Apa yang diharapkan orang lumpuh ini? Apa yang diharapkan si peminta-minta yang di pinggir jalan ini, saudara kasih? Dia hanya meminta uang agar bisa apa? Agar bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, agar bisa dia makan untuk kebutuhannya sehari-hari, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi dikatakan di ayat 4 tadi, saudara kasih dalam nama Tuhan, dikatakan di ayat 3 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Dan 4 dikatakan, saudara kasih dalam Tuhan, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami, pandanglah kepada kami. Di sini Rasul Petrus bukan berkata, lihatlah pada kami, pandanglah kepada kami, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, bukan bermaksud untuk membanggakan diri mereka. Tidak, saudara kasih nama Tuhan. Rasul Petrus tidak bermaksud
bermaksud demikian. Tapi Rasul Petrus bermaksud, saudara kasih nama Tuhan, lihatlah, pandanglah kami, lihatlah kepada kami, ada Yesus di dalam hidup kami. Supaya apa, saudara kasih nama Tuhan? Melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya saudara kasih dalam nama Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 6 tadi, di ayat 5 dikatakan saudara kasih dalam nama Tuhan. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Akan ada mendapat sesuatu, saudara kasih nama Tuhan. Bisa kita bayangkan, saudara kasih nama Tuhan. Kita bisa bayangkan di sekitar kita banyak orang-orang pengemis, banyak orang yang meminta-minta. Ketika kita sedang lewat, begini saja, contohnya ketika kita pergi berbelanja ke pasar atau ke Sambu, banyak orang peminta-minta di sana, banyak pengemis di sana, saudara kasih nama. Ketika kita melewati gang itu, beberapa pengemis mengharapkan sesuatu dari kita. Ketika kita lewat, dia mengharapkan sesuatu dari kita agar ada yang bisa kita berikan kebaginya ketika kita lewat. Agar ada sesuatu yang bisa kita berikan bagi si pengemis itu. Begitu juga pengemis ini, saudara kasih dalam nama Tuhan. Dia mengharapkan akan mendapat sesuatu dari mereka, dari Rasul Petrus dan Yohanes. Di ayat 6 dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, saudara kasih dalam, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara kasih dalam nama Tuhan, mungkin di dalam hatinya, di dalam perasaannya orang pengemis ini, aku tidak meminta apapun darimu, hanya aku meminta belas kasihanmu. Aku hanya meminta untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Aku tidak meminta apapun. Itu menurut perasaan daripada si pengemis itu. Tapi saudara kasih dalam nama Tuhan, Petrus tahu apa yang dia butuhkan. Makanya dia katakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Lalu di ayat 7 dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan, lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kakinya orang itu, dan dia berlompat-lompat kesenangan. Karena apa? Dia telah disembuhkan. Puji Tuhan. Sekiranya saudara kasih dalam nama Tuhan, sekiranya kalau ada uang atau emas yang diberikan Rasul Petrus dan Rasul Paulus kepada orang lumpuh ini, sekiranya ada uang atau perhiasan diberikan kepada orang lumpuh ini, orang lumpuh ini pasti tidak akan bisa berjalan. Kenapa saya katakan demikian, saudara kasih nama Tuhan? Kalau orang lumpuh ini diberikan emas atau perhiasan atau uang, dia akan menggunakan uang ini, dia akan menggunakan emas ini, dan setelah itu, setelah habis uang itu atau perhiasan yang dia gunakan itu, dia akan kembali lagi menjadi orang lumpuh. Dia akan kembali lagi menjadi peminta-minta dan kembali lagi duduk di pinggir jalan dekat bait Allah atau gerbang Allah. Tetapi Tuhan tahu,
Saudara kasih dalam nama Tuhan yang kita tahu, saudara kasih nama Tuhan. Mengapa Rasul Petrus bisa memulihkan, menyembuhkan, bahkan membuat orang bertobat? Karena mulutnya penuh dengan kuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena mulutnya penuh dengan kuasa, saudara kasih dalam nama Tuhan. Yang kita tahu, saudara kasih dalam nama Tuhan, Petrus bersama-sama Yesus yang dahulunya dia menyangkal Yesus. Dia yang menyangkal Yesus. Dia adalah murid, salah satu murid Yesus, saudara kasih nama Tuhan. Dia adalah yang menyangkal Yesus pada saat itu. Sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalibkan, dialah orang yang menyangkal Yesus. Tetapi melalui mulut yang menyangkal itu, dia bertobat dan membuat kesembuhan-kesembuhan bagi banyak orang. Dan melalui khotbah-khotbah yang dia bawa ke banyak orang-orang ditobatkan, saudara kasih nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan, kalau pada saat itu Petrus tidak menyangkal Yesus, pada saat itu ketika Petrus tidak menyangkal Yesus, mungkin Petrus tidak ada kuasa. Mungkin Yesus tidak memiliki kuasa, saudara kasih dalam nama Tuhan. Karena apa, saudara kasih dalam nama Tuhan? Karena dia tahu, saudara kasih dalam nama Tuhan, hidupnya untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika dia melalui penyangkalan itu, saudara kasih nama Tuhan, dia bertobat, dia dipakai Tuhan dalam pelayanannya, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Melalui mulutnya, saudara kasih nama Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Puji Tuhan. Terkadang saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang saudara kasih dalam nama Tuhan, sering kita saudara kasih dalam nama Tuhan melakukan apa yang terkadang latar belakang kita atau keadaan kita yang semula membuat mulut kita tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mulut kita tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain, saudara kasih dalam nama Tuhan. Penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah, penuh dengan kebusukan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Rasul Petrus, mulut yang dia pakai untuk menyangkal Yesus sebelum Yesus disalibkan, mulutnya juga yang menyembuhkan orang lain. Karena apa? Melalui mulutnya, ketika dia bertobat kepada Tuhan, orang disembuhkan, saudara kasih nama Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau mulut kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, kita mau mulut kita menjadi saluran berkat orang lain, saudara kasih nama Tuhan. Agar apa, saudara kasih dalam nama Tuhan? Agar kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Kita coba buka, saudara kasih dalam nama Tuhan, di Yakobus 1 ayat 26, saudara kasih nama Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 26, saudara kasih nama Tuhan, tolong dibaca, saudara kasih nama Tuhan. Ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah itu. Puji Tuhan. Ya. Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Puji Tuhan. Mengekang lidahnya artinya menahan lidah ini, saudara kasih nama Tuhan. Memang lidah ini tidak bertulang, tapi sangat membahayakan. Amin.
Lidah ini memang tidak bertulang, saudara kasih, dalam nama Tuhan, tapi sangat membahayakan orang lain. Makanya dikatakan, saudara kasih nama Tuhan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Puji Tuhan. Maka sia-sialah ibadah yang kita lakukan kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, kalau kita tidak bisa mengekang, menahan lidah kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Sama seperti Rasul Petrus, dia ketika dia mengekang lidahnya, ada kuasa di dalam lidahnya, ada kuasa dalam setiap perkataannya, ada kuasa dalam setiap ucapannya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara kasih dalam nama Tuhan? Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita bisa mengekang lidah kita? Sama seperti firman Tuhan ini, yang menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ketika kita, janganlah kita mereka-rekakan, janganlah ada kepura-puraan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Puji Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini mempunyai lidah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita kembali kepada firman tadi di Kisah Para Rasul 3 ayat 8 dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Coba di ayat 8 dikatakan, ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Karena apa? Dia diselamatkan, dia disembuhkan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita bisa bayangkan orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, ketika kemanapun dia harus digotong, kemanapun dia harus diusung, itu pun harus meminta pertolongan dari orang lain. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa menggunakan tenaga, dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia mengandalkan orang lain yang akan menggotong dia, mengusung dia kemanapun, ke sana kemari. Tetapi ketika Petrus lewat, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, apa yang harus kuperbuat bagimu? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Dan ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dia tidak lagi seorang pengemis, saudara kasih dalam Tuhan. Dia tinggalkan itu lagi mental pengemisnya. Dia tinggalkan mental meminta-mintanya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Begitu juga dengan kita, saudara kasih nama Tuhan. Mari kita tinggalkan mental pengemis kita, karena Tuhan kita maha kaya. Amin. Haleluya. Disediakan apa yang kita perlukan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Dia sediakan apa yang kita perlukan. Yang menjadi pertanyaan, saudara kasih nama Tuhan, bagaimana kita meraih berkat itu dari Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan, saudara kasih. Bagaimana kita meraih berkat itu, saudara kasih nama Tuhan? Butuh usaha, butuh persiapan, butuh pengorbanan untuk meminta berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Maka dikatakan di ayat 9 dikatakan, saudara kasih nama Tuhan, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Dia menjadi hidup yang baru. Amin. Dia menjadi hidup yang baru. Dia telah dimerdekakan, dia diselamatkan, dia telah dipulihkan. Dia bukan lagi menjadi pengemis, tapi dia menjadi pengikut Yesus sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang bisa kita kutip dari firman Tuhan ini, saudara kasih dalam nama Tuhan? Apa yang bisa kita kutip dari firman ini? Iman.
Iman dan mentalnya, saudara kasih nama Tuhan. Imannya yang telah menyelamatkan dia. Imannya yang telah menyembuhkan orang lumpuh ini, saudara kasih dalam nama Tuhan. Rasul Petrus, ketika dia berjalan, dia tidak memiliki sesuatu apapun yang dia punya, tetapi dia memiliki Yesus. Dia memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya untuk memulihkan, untuk menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, terkadang itu terjadi di dalam hidup kita. Terkadang itu terjadi di kita sendiri, saudara kasih dalam nama Tuhan. Terkadang itu terjadi dalam diri kita sendiri. Mengapa saya katakan itu terjadi di dalam diri kita sendiri, saudara kasih dalam nama Tuhan? Kenapa saya katakan demikian, saudara kasih dalam nama Tuhan? Terkadang kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Terkadang kita meminta sesuatu kepada Tuhan, mengharapkan ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Namun saudara kasih dalam nama Tuhan, apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Apa yang kita harapkan itu tidak diberikan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Sehingga membuat hidup kita kecewa. Sehingga membuat hidup kita menjadi tawar hati. Kita semakin jauh daripada Tuhan. Kita semakin tidak peduli lagi kepada pujian-pujian. Kita tidak peduli lagi kepada kemuliaan nama Tuhan. Karena apa, saudara kasih dalam nama Tuhan? Karena kita sudah merasa kecewa duluan, saudara kasih. Lihat, seperti yang saya katakan di minggu yang lalu, Bartimius orang yang buta, tapi dia bisa melihat. Karena apa? Karena dia memanggil nama Yesus. Dia memanggil nama Yesus semakin kuat dan semakin kuat, saudara kasih nama Tuhan. Dan Yesus mendengar nama, dan Yesus mendengar orang yang memanggil namanya. Dan ketika itu juga orang buta ini bisa melihat. Itu menggambarkan, saudara kasih dalam nama Tuhan, agar kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu menggambarkan kita agar kita tetap berdoa kepada Tuhan. Terkadang, saudara kasih dalam Tuhan, saya miris, saya sedih melihat kita di tempat ini. Kenapa saya sedih, saudara kasih? Ketika dua penyerahan terjadi di tempat ini, ketika seseorang memimpin lewat dua penyerahan, tidak ada satupun kita yang berdoa. Saya melihat hanya menundukkan kepala, tidak ada yang berdoa, tidak ada yang bersuara. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan bagi kita kalau kita tidak mau berdoa kepada Tuhan? Sedangkan Bartimius memanggil nama Yesus, sedangkan dia bagaimana bersuara. Ada orang berkata, kamu diam, kamu membuat menjadi berisik. Dia semakin kuat bersuara dan memanggil Yesus, dan Yesus mendengar suaranya. Bagaimana dengan kita, saudara kasih nama Tuhan? Sedangkan suara pelan saja Yesus tidak mendengar. Sedangkan suara pelan, saudara kasih nama Tuhan, kita berdoa tidak mengeluarkan suara. Bagaimana Tuhan mau mendengar suara kita? Bagaimana Tuhan mau mendengar doa kita? Kita berdoa tiap hari. Bagaimana Tuhan mau mendengar doa kita sedangkan kita berdoa pun susah? Saudara kasih dalam nama Tuhan, bukan mulut kita saja yang berdoa. Ratusan juta pasang mulut ini berdoa, meminta sesuatu daripada Tuhan. Bukan mulut kita saja yang berdoa, saudara kasih Tuhan. Kalau kita saja yang berdoa, mungkin Tuhan mendengar doa kita. Sekecil apapun suara kita, Tuhan pasti dengar. Tetapi ini tidak, saudara kasih dalam nama Tuhan. Ratusan juta pasang mulut berdoa, kalau kita hanya berdoa tidak mengeluarkan suara, dari mana Tuhan akan mendengar suara kita? Bukankah gembala yang baik
mengenal suara domba-dombanya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap kita akan salahkan Tuhan? Apakah kita akan tetap salahkan Tuhan? Apakah kita tetap menyalahkan Dia? Padahal kita yang salah. Haleluya. Kita sendirinya yang salah, saudara kasih dalam nama Tuhan. Terkadang kita tidak sepenuhnya berdoa kepada Tuhan. Terkadang kita sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang kita mengharapkan pengharapan bukan kepada Tuhan, kepada dunia. Karena apa? Karena yang tadi, ketika kita berdoa, Tuhan tidak pernah jawab setiap doa kita. Lalu kita berpengharapan hanya kepada dunia, bukan kepada Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan, dia tidak berpengharapan kepada dunia, tapi berpengharapan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sama seperti firman Tuhan ini, Rasul Petrus berkata, saudara kasih dalam nama Tuhan, aku tidak memiliki apa yang engkau minta. Tidak memiliki emas dan perak. Dia tidak memiliki emas dan perak, tetapi dia memiliki kuasa untuk memulihkan orang yang lumpuh ini. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini? Apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini? Apa yang terjadi dengan kehidupannya selanjutnya? Dia menjadi hidup yang baru. Dia menanggalkan kebiasaan lamanya. Dia menanggalkan semua yang hidup lamanya, saudara kasih nama Tuhan. Dia menanggalkan semua. Dia merasakan kegirangan. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana yang merasakan kegirangan? Pasti sukacita, sorak-sorai. Saudara kasih dalam Tuhan, bayangkan sejak bayi, sejak kecil dia sedang hidup lumpuh. Kita kasih tahu, kita bisa bayangkan penderitaan yang dia alami masa kecil sampai dia dewasa. Kita sudah kasih tahu penderitaan yang dia alami. Sudah kasih dalam nama Tuhan. Tapi dengan beberapa kalimat dia bisa berjalan. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Itu bisa terjadi di hati kita masing-masing. Itu bisa terjadi kalau kita, mulut kita untuk semua, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu bisa kita lakukan. Puji Tuhan. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Itu bisa terjadi, saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita percaya mukjizat sampai hari ini masih ada. Kita percaya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Engkau dan saya, kita semua bisa melakukan itu, saudara kasih dalam nama Tuhan. Agar kita, supaya apa, saudara kasih dalam Tuhan? Kalau kita bisa mampu mengekang lidah kita, sehingga ibadah kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita tidak menipu diri kita sendiri, saudara kasih nama Tuhan. Kita tidak akan menipu diri kita sendiri kalau kita mampu mengekang lidah kita. Kalau kita mampu menahan lidah kita, kita mampu mengontrol lidah kita, saudara kasih nama Tuhan. Kita bisa lakukan apa yang dilakukan Petrus. Tapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang saudara kasih dalam nama Tuhan, kita tidak mampu mengekang lidah kita. Kita tidak mampu menahan lidah kita ini, saudara kasih nama Tuhan. Pantang pantang diguik, langsung lidah itu, wah, langsung. Itulah namanya lidah tak bertulang, dan buih ditahan. Tapi saudara kasih nama Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kau mampu mengekang lidahmu, engkau tidak akan menipu dirimu sendiri, dan ibadahmu tidak akan pernah sia-sia. Dan siang hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan, melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, saudara kasih nama Tuhan, jadikan hidupmu
berharga di mata Tuhan. Amin. Jadikan hidupmu berharga di mata Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa yang akan mengalir di dalam hidup kita ketika kita mampu mengubah hidup kita, ketika kita menjadi hidup yang baru di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya